Perluas tim kerja menuju 27 November 2024, calon gubernur Provinsi Papua Barat Daya meresmikan Sekretariat Peisnoken dan Pak Haji di Kabupaten Sorong Selatan pada 14 September 2024. Calon gubernur usulan Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, dan Partai Kebangkitan Bangsa ini ingin memperkuat strategi kerja bersama partai pengusung untuk menangkan Pilkada 2024 di provinsi termuda ini. Tehit mama mevita ros sidin sebelahnan nafali nanti hol nafali nanti tagu nafali nanti ni kubrai ni warqrana ni sifali gai mama melantik mam kukukan tono tamon gian marqrana sifom bitehit onen rumoladi nansot ni ada trama misuk ini ya wecindelalak mami gai dikia imbia Tuan, imbia Gubernur yang Provinsi Papua Barat Daya, Sulunggi Mame Kabupaten Tehit Sorong Selatan. Saya kasih pakai kain adat untuk Bapak sebagai wakil gubernur, mendampingi Bapak Elisa sebagai gubernur. Amerika Busharewa, Amerika Busharewa, Amerika Busharewa, Amerika Busharewa, Amerika Busharewa. Kami sampaikan kepada Bapak Gubernur beserta istri dan seluruh tim. Atas izin kita semua yang hadir hari ini, Sabtu, tanggal 14 bulan September tahun 2024, kami meresmikan Sekretariat Pemenangan tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Elisa Kambu dan Ahmad Nasrau pada pemilu kada 27 November 2024. Kita semua berdoa bahwa dari tempat ini akan bergerak untuk menjangkau semua rakyat Papua Barat Daya. Amin. Lebih khusus Kabupaten Sorong Selatan. Dan Tuhan senantiasa menyertai kita dan hadir di tempat ini. Amin. Tempat ini akan menjadi berkat untuk banyak. Lampiran surat keputusan tim pemenangan Elisa Kambu Haji Ahmad Nasrau nomor 007 garing tim garis datar pemenangan garing Esa garing PBD garing Romawi 9 garing 2024 tanggal 14 November tahun 2024. Nomor Wakil Ketua Domingus Konjol, Wakil Ketua Haji Madun Narwawan, Anggota Yakob Momot Nasrau. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Barat Daya dengan resmi
melantik saudara-saudari berdasarkan surat keputusan tim pemenangan emas tingkat Kabupaten Sorong Selatan pada pemilihan umum tahun 2024. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan di atas pundak saudara-saudari. Demi tercapainya kemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada tanggal 27 November 2024 nanti. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Sorong Selatan, 14 September 2024. Kami menjadikan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah terjadi peristiwa sejarah baru di Sorong Selatan, dan kami berharap Sorong Selatan sebagai basis real Elisa Kambu. Izin Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, saya sebut langsung begitu. Kami Sorong Selatan pernah ukir sejarah. Gubernur sebelumnya Sorong Selatan kasih 80%. Kenapa Elisa Kambu anak Tehit kami tidak bisa kasih 80%? Dan saya mau bilang untuk Bapak, Sorong Selatan adalah basis Bapak Elisa Kambu. Selanjutnya saya sampaikan untuk teman-teman koalisi relawan yang tadi saja baru dilantik. Izin Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, kami telah dilantik resmi hari ini. Maka 1-2 hari ke depan kami akan duduk untuk menyiapkan program-program sampai pada tanggal 27 November Bapak Elisa Kambu harus menjadi gubernur. Setelah kami siapkan program-program, baru kami akan melaporkan ke Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur. Mungkin itu saja bisa kami dapat sampaikan karena kami baru dilantik. Nanti selanjutnya kami akan melaporkan tahap demi tahap. Sebelum saya menutup sambutan saya yang singkat, kita yel-yel ulang. Kita bersyukur dan memuji Tuhan karena untuk pertama kalinya pasangan Elisa Kambu dan Ahmad Nasrau melantik secara resmi tim pemenangan pasangan Elisa Kambu untuk tingkat kabupaten, dan untuk pertama kalinya meresmikan posko pemenangan pasangan Elisa Kambu. Ini untuk pertama kali. Jadi di provinsi kami rencanakan hari Senin baru kita lantik dan peresmian sekretariat pemenangan pemilu. Tapi Sorong Selatan melangkah lebih jauh, luar biasa. Gubernur dan wakil gubernur adalah orang asli Papua. Di luar dari itu, semua anak bangsa yang ada di sini, kamu punya hak yang sama. Untuk yang satu ini, mari kita semua sepakat pepatah kuno yang mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi yang untuk yang satu ini kita tidak bisa kompromi. Saudara-saudaraku dari Bugis, dari Jawa, dari Makassar, dari Maluku dan lain-lain, yang satu ini kita tidak bisa kompromi. Ini hak kesulungan orang Papua. Ini yang satu ini saja diberi tempat. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita semua sudah ada di sini. Kita bukan lagi orang Sulawesi. Kita bukan lagi orang Jawa, kita bukan lagi orang Maluku, kita tidak lagi orang NTT, orang Sumatera. Kita semua adalah anak-anak Papua, anak-anak Papua Barat Daya.
orang-orang Papua Barat Daya. Maka tidak ada pilihan lain. Mari rapatkan barisan. Kita hanya bersatu, bekerja bersama-sama membangun Papua Barat Daya menuju Papua Barat Daya maju, sejahtera dan bermartabat. Kita bicara bermartabat ini bicara karakter, kepribadian yang paripurna. Orang-orang Papua Barat Daya ini harus cerdas, harus pintar, harus sehat, harus produktif. Baru yang lain itu kesejahteraan bisa mengikuti. Nah, inilah menjadi pergumulan dalam perjalanan itulah saya mengambil keputusan untuk meninggalkan zona nyaman. Sekarang ada di sini. Khusus untuk kita di wilayah ini, kita yang bikin buhabak ini ya. Sawiat, Tehe, ya, Karon, Moi, Maebrat, ini kita punya harta, kita punya wan, kita punya pusaka. Jadi tidak ada pilihan lain. Sekarang saya Gabriel Bernard Sagrim. Tinggal kamu pilih di antara kami bertiga ini. Siapa yang terbaik di antara? Jadi ini yang kalau kita bagi-bagi nanti kita nonton. Jadi kalau Tuhan izinkan kita sepakat dari 3 orang ini, mau Bernard siap, mau saya siap, mau siapa siap. Karena kita punya semua. Untuk itu saya ingin mengingatkan seluruh tim pemenangan, mengingatkan semua relawan, tim sukses, keluarga, sahabat, rekan. Saya minta dalam kasih Tuhan, mari kita bersatu, mulai hari ini melakukan semua hal untuk pemenangan ini menggunakan hati. Kita tidak boleh sibuk untuk menjelekkan orang. Kita tidak boleh sibuk untuk memfitnah orang. Tidak boleh sibuk untuk menceritakan kejelekan orang. Tugasmu dan tugasku adalah hanya bekerja untuk kemenangan pasangan Elisa Kambu dan Ahmad Islam. Ya, semua kita Tuhan kenal, kita punya hati. Gubernur ini hanya satu. Itu Tuhan sudah siapkan. Dan saya datang ini untuk jadi gubernur, bukan datang untuk coba-coba. Jadi ini yang ingin saya sampaikan. Yang masih ragu-ragu, gabung sudah. Kalau tidak nanti kamu menyesal. Yang terakhir untuk ketua tim. Ya, saya tunggu saja tanggal 27. Mana Imeko? Ada kah? Nah. Itu Imeko itu sama dan di Asmat. Dengar. Dengar. Harus di atas 80%. Saya siap dukung pemekaran Imeko jadi kebutuhan. Yang penting di atas 80%. Kalau di bawah itu jangan ketemu saya lagi. Karena saya sudah pasti jadi gubernur. Gubernur pilihan Prabowo. Presiden Republik Indonesia. Baru kamu apa lagi? Mau apa? Jadi yang terakhir kamu sudah saksikan dengan mata kepalamu sendiri. Mujizat itu telah terjadi.
Saya ini orang PDI Perjuangan. Apa yang kurang sama saya terhadap PDI Perjuangan? Tapi Tuhan tidak izinkan PDI Perjuangan mengusung saya. Tuhan siapkan Gerindra. Yang kedua, putusan MK 20% menjadi 10%. Yang ketiga, lawan saya yang berat itu Lamberjit mau Tuhan selesaikan. Itu kan Tuhan, bukan kita. Yang sekarang ini MRP sudah selesaikan, kita tunggu KPU. Yang satu harus. Nah, tapi dia pakai sapu kampung ya pasti dia kalah. Jadi harus ini kita tunggu KPU saja. Kalau itu sudah selesai, kamu apa lagi? Tinggal kasih naik bendera sudah kita gas. Yang terakhir, saya akan selesai pemungutan suara, akan saya kunjungi kabupaten yang di atas 80%. Karena di situ saya akan datang hadir untuk mendengar. Kalau hari ini kamu hanya dengar saya yang bicara. Tapi nanti setelah saya dan Ahmad terpilih, sebelum pelantikan kami akan datang untuk mendengar dari Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Apa yang ingin kita kerjakan bersama-sama ke depan. Nah, jadi itu hanya kunjungan itu dilakukan untuk yang 80% ke atas. Tapi kalau di bawah 80% ya tidak usah ketemu. Nah, biar kamu capek. Nah, jadi mungkin begitu. Jadi saya tidak bilang kamu pilih saya. Kami ada 3 orang. Maksudnya anak-anak Mebrat. Orang-orang kepala burung. Mulai dari Sawiat ini, Tehit ini sampai di sana. Ada Bernard, ada Gabriel, ada Elisa Kambu. Nah, itu kira-kira begitu. Yang terakhir, tadi saya bilang terakhir, tapi terakhir. Ini saya berdoa untuk dapat wakil ini cukup lama. Nah. Tapi Tuhan beritahu saya nanti bulan Mei minggu ketiga dapat wakil. Dan tepat minggu itu saya dapat wakil. Bapak Ibu bertanya, ini orang Papua Barat baru kenapa datang ke Papua Barat Daya lagi? Saya ingin tegaskan kita semua bahwa orang Papua harus bersatu. Provinsi ini mau dibagi dapat berapa wilayah pun, silakan. Administratif pemerintahan boleh berbeda, tapi orang Papua harus bersatu. Orang Papua sekali lagi harus bersatu. Tidak boleh terpaku pada ruang pemekaran tadi yang membatasi diri kita. Ya, kita tidak tahu maksud orang bagi-bagi provinsi ini kah, apakah mungkin orang mau mengadu domba kita kah, memecah belah kita kah, kita juga tidak tahu. Tapi kita berpikir yang positif saja bahwa pemekaran ini mempercepat pembangunan, pemerataan pembangunan dan mempercepat. Nah, itu berpikir yang positif. Itu sebabnya orang Papua harus bersatu. Dalam pergumulan itulah saya berketetapan hati menjatuhkan pilihan kepada saudara saya Ahmad Nau Strau. Ini sebenarnya orang yang baru ini. Nau dan Strau gabung. Nah, ya. Jadi ini pilihannya begitu. Papua Barat Daya ini dihuni 2 kelompok agama besar, Kristen dan Muslim.
Itu sebabnya kita tetap harus bersatu, karena kita adalah saudara, kita adalah keluarga. Itu jalan kita menuju ke sana semua, hanya jalan yang berbeda. Dorang ini Muslim, kita di Kristen, tapi hati kita semua berniat untuk membangun negeri ini. Jadi saudara saya ini saya pilih untuk membantu saya. Tidak ada perdebatan seperti yang saya sampaikan. Kamu lihat nama provinsi saja, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah. Dia tidak bagi berdasarkan wilayah adat, tapi dia pakai Papua. Maka suka tidak suka, mau tidak mau, orang Papua harus menjadi satu. Itu sebabnya harus dimulai dari kepala burung ini, tempat di mana orang berpikir tentang tanah ini. Kita yang harus memberikan contoh dan teladan untuk saudara-saudara kita di Papua yang lain. Mudah-mudahan semua kita diterima di mana saja, menjadi bagian dari keluarga besar orang Papua. Papua itu Sorong Samarai, tapi Samarai itu kebetulan ada di negara PNG, Papua Nugini. Jadi kita saat ini Sorong sampai di Merauke. Jadi mungkin itu terakhir sekali saya dan Ibu menyampaikan terima kasih banyak untuk semua doa dari Bapak Ibu saudara sekalian, sehingga Tuhan bisa mengizinkan anak kepala burung ini bisa menjadi berkat untuk saudara-saudara kita di Papua Selatan. Yang dulu berobat susah sekarang bisa berobat gampang. Yang dulu mau keluar dari asmat susah, hari ini bisa bebas. Dan yang mungkin dulu orang tidak hitung, hari ini bisa masuk nominasi di berbagai sektor, pendidikan, kesehatan. Gitu kira-kira begitu. Jadi doa dari Bapak Ibu itulah yang menyertai saya dan Ibu. Mohon doa, nanti tanggal 18 saya kembali lagi ke Asmat untuk 20 meresmikan kantor bupati dan acara pamitan dengan masyarakat Asmat. Karena di PKPU yang baru ini, kami yang maju ke wilayah provinsi lain itu mengundurkan diri. Saya nanti tepat tanggal 22 September itu berakhir masa jabatan saya sebagai Bupati Asmat, dan sudah siap untuk menjadi Gubernur Papua. Tidak bertarung, sudah menang. Apalagi Pak Ketua tadi sudah bilang 80%. Saya percaya itu, karena dari Inawatan, dari tanah Tehit ini, peradaban itu merambat ke gunung, maka wajib hukum harus kita menghargai itu. Itu sebabnya saya memulai yang resmi itu dari tanah Tehit ini. Saya harap dari tempat ini kita akan sampai kemana-mana seperti apa yang sedang kita saksikan, bahwa peradaban itu telah mulai dari sini dan merambat ke gunung. Hasilnya saat ini kita nikmati bersama-sama. Terima kasih untuk kita semua. Selamat siang. Tuhan memberkati kita semua. Mungkin sementara begitu, dengar beliau punya suara saja sedikit. Tidak banyak, tapi suara saja. Yang sama-sama kita kasihi, kita hormati, kita banggakan.
Gubernur Papua Barat Daya. Jadi tidak usah pakai calon lagi. Setuju? 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 Amin. Yang kami hormati Ibu yang terkasih yang selalu mendampingi Bapak Gubernur. Jadi pemimpin yang hebat itu karena ada istri yang mendampingi. Dan alhamdulillah Ibu ini luar biasa. Mari kita beri aplaus yang meriah untuk Ibu. Yang kami hormati Ketua Tim Pemenangan Emas Elisa Kambu Ahmad Nausrau, Kabupaten Sorong Selatan. Yang kami hormati pimpinan partai pengusung pasangan Elisa Kambu Ahmad Nausrau, Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Sorong Selatan yang kami kasihi dan seluruh jajaran pengurus. Yang kami hormati Ketua Partai Kebangkitan Bangsa dan seluruh jajaran pengurus, Ketua Partai Amanat Nasional dan seluruh jajaran pengurus, Bapak Ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh perempuan, dan keluarga besar Imeko, keluarga besar Tehit, keluarga besar Maibrat, keluarga besar Sawiat, dan keluarga besar Nusantara yang ada di tanah Tehit yang kami kasihi, kami Bapak Ibu simpatisan, tim relawan dan hadirin sekalian yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang kami hormati. Saya kira saya tidak bicara lagi karena tadi sudah dari A sampai Z sudah selesai tadi Bapak Guru bicara. Saya hanya mau menutup saja dengan kisah ya. Kalau tadi Bapak Gubernur mengatakan bahwa untuk menjaga keseimbangan tentang komposisi masyarakat majemuk yang ada di Provinsi Papua Barat Daya ini, yang melambangkan kecintaan, toleransi, kerukunan, kebersamaan, maka saya mau bilang begini, Muhammad itu adalah anak cucu dari Nabi Ismail, betul tidak? Betul tidak? Isa atau Yesus itu adalah anak cucu dari Israel atau Yakub, betul tidak? Yakub itu adalah anak dari Ibrahim, betul tidak? Betul tidak? Ismail adalah anak dari Ibrahim, betul tidak? Artinya kedua ini adalah datang dari keluarga yang sama. Jadi pilihan Bapak Elisa Kambu adalah pilihan yang tepat sesuai dengan sejarah ini. Jadi dengan mendukung pasangan ini, kita ingin menjaga kerukunan, menjaga persatuan, menjaga NKRI, menjaga Papua Barat Daya yang kita cintai ini. Karena itu, tadi Bapak Gubernur sudah menyampaikan bahwa karena semua berawal dari sini. Peresmian pertama Sekretariat Pemenangan Pasangan Emas. Kemudian pelantikan pertama tim sukses di Papua Barat Daya dimulai dari sini. Maka tadi Bapak Gubernur sudah memberikan kabar gembira, harus menang di atas. Bisa? 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 Insya Allah Kabupaten Imeko akan dimekarkan. Terakhir kami mohon doa dari saudara semua, dari keluarga besar tanah Tehit ini. Tanah yang diberkati, tanah yang berkah. Kemenangan itu akan dimulai dari sini.
Dan dengan doa dari semua, mudah-mudahan saya dengan Bapak Elisa Kambu dan seluruh tim pemenangan diberikan kekuatan, kesehatan dalam pengawalan Tuhan, pengawalan Allah hingga tanggal 27 November. Pastikan saudara semua datang ke TPS pada tanggal 27 November itu. Ajak istri, ajak suami, ajak anak-anak, tetangga, handai tolan dan seterusnya. Mari kita sama-sama memenangkan Pilgub Papua Barat Daya ini. Barangkali itu. Terima kasih atas atensi dukungan dari saudara semua. Mudah-mudahan perjuangan kita ini diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.